Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Satya Julianti Anggraini dengan NIM 1911141060 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi atau seminar proposal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 ini. Di sini saya mengambil judul Perbedaan Efektivitas Rebusan Ketumbar dengan Jus Pare terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus di Kelurahan Asemrowo. Baik, pada siang hari ini pembahasan pokok kita adalah pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penulis atau peneliti mengambil judul ini karena jumlah penderita diabetes mellitus tiap tahun selalu bertambah di Indonesia. Kemudian pengobatan diabetes mellitus sendiri itu yang dengan farmakologi atau dengan obat-obatan medis itu memerlukan banyak biaya, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa biji ketumbar dan pare dapat membantu menurunkan kadar glukosa. Dan yang terakhir, kedua bahan tersebut mudah dijumpai di masyarakat dan harganya cukup terjangkau. Kemudian untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terdiri dari jumlah diabetes mellitus di Indonesia, keyakinan masyarakat, dan ekonomi. Untuk jumlah diabetes mellitus di Indonesia sendiri, pada setiap tahunnya penderita diabetes ini selalu meningkat atau naik, di mana pada tahun 2021 Indonesia terdapat sebanyak 19,47 juta orang yang menderita diabetes mellitus. Ini sangat naik cukup pesat pada 10 tahun terakhir, yaitu sekitar naik 167% dibandingkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 7,29 juta. Kemudian untuk keyakinan masyarakat. Di masyarakat sendiri sudah banyak warga yang meyakini bahwa ketumbar dan pare dapat membantu dalam pengobatan diabetes secara alami. Yang terakhir untuk perekonomian ini untuk menengah ke bawah terutama ya, itu akan mengakibatkan pengobatan yang kurang dan pola hidup yang kurang baik atau yang salah, sehingga mencari pengobatan alternatif seperti jus pare dan tumbar ini. Kemudian peneliti sendiri membatasi masalah, yaitu untuk mengetahui keefektifan tanaman obat ketumbar dan pare ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang perbedaan efektivitas rebusan ketumbar dengan jus pare untuk penderita diabetes, yaitu dengan memfokuskan pada variabel-variabel penelitian, yaitu penurunan kadar glukosa, pengonsumsian rebusan biji ketumbar dan jus pare, pola makan, dan gaya hidup. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri peneliti mengambil apa perbedaan efektivitas rebusan ketumbar dengan jus pare terhadap penurunan kadar gula darah. Kemudian untuk tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri untuk mengetahui perbedaan efektivitas rebusan ketumbar dengan jus pare terhadap penurunan kadar gula darah. Untuk tujuan khusus, untuk mengidentifikasi kadar gula darah sebelum dan sesudah diberikan terapi air rebusan ketumbar. Yang kedua, mengidentifikasi kadar gula darah sebelum dan setelah diberi terapi jus pare. Dan yang terakhir, mengidentifikasi perbedaan efektivitas rebusan ketumbar dengan jus pare terhadap penurunan kadar gula darah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada yang teoritis dan praktis. Untuk teoritis ini bagi peneliti dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti ini untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengaruhnya, yaitu pengaruh ketumbar dan jus pare untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian untuk praktis ini yaitu bagi profesi keperawatan dan bagi responden diabetes sendiri. Untuk bagi profesi keperawatan ini untuk menambah referensi bagi profesi keperawatan. Kemudian bagi responden diabetes ini, penelitian ini dapat dimanfaat untuk menurunkan kadar gula darah dengan tanaman obat yang ada. Selanjutnya kajian teori. Kajian teori ini di sini saya mengambil intinya, yang intinya di mana kajian teori ini membahas tentang diabetes itu sendiri, di mana di sini saya mengambil dari American Diabetes Association tahun 2019. Diabetes mellitus
ialah suatu kumpulan penyakit metabolik dengan ciri khas peningkatan kadar gula darah yang disebabkan gangguan pengeluaran insulin, kerja insulin maupun keduanya. Kemudian kajian teori ini juga membahas tentang pare itu sendiri dan membahas tentang biji ketumbar. Pare ini menurut Satya Vani CK dan Naresh Kumar Mantipeli pada tahun 2020, di mana pare memiliki alkaloid dan peptid yang mirip dengan insulin. Selain itu ada juga charantin yang terdiri dari kumpulan sapogenin steroid yang memiliki sifat menurunkan gula darah. Kemudian untuk biji ketumbar ini dari penelitian Depa dan Anuradha pada tahun 2011, di mana menyatakan bahwa biji ketumbar mempunyai potensi sebagai antioksidan dan flavonoid yang berfungsi sebagai anti diabetes. Mekanisme dari flavonoid terutama quercetin dalam menyebabkan pengurangan penyerapan glukosa dan fruktosa dari usus sehingga kadar gula darah itu turun. Kemudian lanjut ke kerangka teori. Kerangka teori sendiri ini yaitu dimana kita mengambil dari glukosa darah. Glukosa darah ini bisa mengakibatkan dampak peningkatan maupun dampak jika kekurangan. Kita ambil yang dampak peningkatan. Dampak peningkatan ini bisa terjadi polipagia, lemak dalam perut, karies gigi, kehancuran hati, penyakit jantung, disfusi metabolik, resistensi hormon insulin. Dari peningkatan atau kelebihan glukosa ini dapat mengakibatkan diabetes mellitus tipe 2 yang bisa diobati dengan dua cara, yaitu pengobatan non-farmakologi dan pengobatan farmakologi. Pengobatan farmakologi ini bisa dengan obat diabetes oral maupun insulin. Untuk pengobatan non-farmakologi ini bisa dengan ketumbar dan juga pare. Dari kedua pengobatan itu yang ditujukan untuk penurunan glukosa darah dalam batas normal. Lanjut untuk rencana penelitian. Rencana penelitian ini bisa kita lihat bahwa saya mengambil judul perbedaan efektivitas rebusan ketumbar dengan jus pare terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes. Kemudian saya telah mengambil latar belakang dan identifikasi yang telah saya jabarkan tadi, memiliki rumusan masalah dan tujuan dan manfaat. Kemudian kajian teori yang digaris besari ada tentang glukosa darah, diabetes mellitus itu sendiri, kemudian biji ketumbar dan buah pare. Dari itu kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan kuantitatif, di mana kuantitatif eksperimental dengan uji kualitas data. Kemudian setelah uji kualitas data kita hasilkan, maka akan hasil penelitian dan pembahasan. Dari kedua itu bisa ditarik kesimpulan. Lanjut untuk populasi, sampel, dan teknik pengambilan data. Populasi sendiri yaitu masyarakat Kelurahan Asam Rowo yang menderita diabetes. Kemudian untuk sampelnya, penentuan sampelnya kita menggunakan sampel random sampling. Untuk pengambilan data kita ada dua, yaitu kuesioner dan dokumen. Dokumen ini pengecekan gula darah atau glukosa secara berkala. Kemudian untuk instrumen penelitian itu ada tes dan dokumen. Tes ini pemeriksaan kadar glukosa sebelum dan sesudah diberi ketumbar dan pare. Untuk dokumen ini yaitu data tertulis perkembangan tiap pemeriksaan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.